Kita mulai saja nih Kak. Iya, selesai nanti bisa tepat waktu. Sambil menunggu yang lain, masih baru 6 orang yang bergabung. Askia, baik kakak semuanya, kita mulai saja untuk kata maya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa kembali pada tata maya yang ke-17. Untuk sesi pagi hari ini nanti kita laksanakan dalam 1 JP. Sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu sesi tata maya pada pagi hari ini dengan baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kakak semuanya, kita masih di akhir modul 3 untuk hari ini. Kemudian selanjutnya di modul 3, setelah itu akan ada rencana tindak lanjut dari program pengembangan kompetensi guru PJOK yang nanti kakak-kakak semuanya akan membuat program yang diimbaskan atau melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Kakak semuanya, untuk pagi ini kita hanya 1 JP dan materinya tidak terlalu banyak, hanya pengantar saja untuk tugas rencana tindak lanjut yang nanti kita bahas bersama-sama bagaimana tugasnya dan berapa lama waktu pengerjaannya. Untuk RTL ini nanti tugasnya ada yang berupa PPT, kemudian foto atau video saat kakak semuanya mensosialisasikan ke dalam komunitas belajar. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Oke. Sampai pada tatap maya yang ke-17 ini malah kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ketika kita sudah sampai di RTL, berarti sebentar lagi kita sudah akan selesai untuk program diseminasi PKG PJOK. Kemudian di tahun ini pula program PKG diseminasi PJOK juga akan selesai, dan untuk tahun 2025 isunya akan ada lagi untuk PKG selanjutnya, tapi kepastiannya masih menunggu apakah akan berlanjut atau tidak. Oke ya semuanya, mohon maaf sebentar saya matikan.
Oke, mohon maaf kakak semuanya, saya lanjutkan. Kita sampaikan kembali kesepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian kedua matikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, dan yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Sambil menunggu teman-teman yang lain, pada sesi pagi ini tujuan kita adalah merefleksikan pembelajaran modul ketiga dan memahami penugasan rencana tindak lanjut ke depan. Kakak semuanya, harapannya sebelum rencana tindak lanjut selesai, nanti silahkan 1, 2, dan 3 untuk dilengkapi karena masih ada yang bolong. Nanti akan saya rekap sampai terakhir unggah modul 3 nih, sekalian biar modul 1, 2, 3 yang belum mengunggah tugas nanti harapannya diselesaikan juga saat sesi atau materi rencana tindak lanjut. Karena ketika sudah masuk bukti karya, nanti kakak semuanya pasti akan ke pondal-pondal untuk melengkapi tugas yang bolong-bolong itu. Selanjutnya, agenda sesi kita hari ini pertama pendahuluan. Nanti kita cek kesiapan belajar kita, penyampaian tujuan dan komitmen belajar, kemudian refleksi awal, dan yang ketiga penyampaian rencana tindak lanjut dari pengantar tugas, kemudian tugas RTL-nya seperti apa, penilaiannya seperti apa, dan lini masanya nanti kita selesaikan dalam jangka waktu berapa hari. Dan yang keempat, diskusi tanya jawab jika masih ada yang ingin ditanyakan, dan yang terakhir penutup. Oke, kita masuk agenda yang pertama. Seberapakah kita siap dalam pembelajaran sesi pagi hari ini? Ada level 1 sampai 10. Silahkan tuliskan kesiapan belajar kakak semuanya di fitur chat. Apakah sudah benar-benar siap atau belum? Atau masih menyambi kegiatan yang lain? Monggo dituliskan di kolom chat. Kak Irfan 5. Oke, Kak Rifki 7. Wah, Kak Dwi sangat siap ini berarti. Sudah free. Kak Sugi 6, Kak Wiwin 6. Kak Hikmi 3, baru ada kegiatan apa, Kak? Oke, siap. Gak apa-apa, Kak. Ini materinya tidak ada pengerjaan tugas, hanya penyampaian pengantar tugas ke depan. Kak Dewi 5. Nama Dewinya masih Kak Felix. Saya oke. Oke, siap. Kita selesaikan pagi ya, habis ini biar bisa berganti dengan kegiatan yang lain. Kita cepat saja, Kak. Nanti maksimal jam 9.15 kita sudah harus selesai. Oke, dari berbagai macam kesiapan belajar kita tidak masalah, yang penting nanti kita bisa memperhatikan, memahami tugas rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Kakak semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, kakak semuanya, untuk
RTL ini sebenarnya tidak harus membuat hal yang baru. Kita bisa menggunakan perencanaan proyek yang kita buat kemarin untuk kita sosialisasikan ke komunitas belajar. Kalau kemarin kita sudah mempresentasikan ke kelas kita, harapannya nanti ketika sudah diperbaiki bisa kita tularkan ke komunitas belajar di sekolah masing-masing. Syukur-syukur perencanaan itu nanti bisa terlaksana dengan baik dan benar-benar dilaksanakan. Tapi untuk tugas, tenang saja Kak, tidak harus sampai ke pelaksanaan, karena tugas di sini nanti hanya sampai ke perencanaan dan sosialisasi ke komunitas belajar. Karena kalau sampai ke pelaksanaan, sepertinya tidak akan cukup untuk waktunya, karena kurang lebih 19 hari lagi kita sudah selesai program PKG ini dan sudah harus pengumuman kelulusan. Otomatis kurang lebih 1-2 minggu lagi kita harus menuntaskan tugas-tugas yang belum terselesaikan, karena nanti biasanya 1 minggu sebelum pengumuman kelulusan akan ada pleno kelulusan yang nanti akan ditagih apakah tugas semuanya mengumpulkan, kemudian kehadiran tatap muka dan tatap maya nanti akan dilaporkan untuk kelulusan saat pleno. Kakak-kakak semuanya, kita kembali mengingat pembelajaran berbasis proyek yang kita buat beberapa hari yang lalu, 2 hari tepatnya ya, mulai 2 hari. 3 hari ini kita full agenda tatap maya dan full tugas yang harus diupload hari itu juga. Semoga masih nyantol pemahaman materi pembelajaran berbasis proyek pada modul 3 kemarin. Oke, menurut Kak semuanya, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan dengan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah, bagaimana Kak? Apakah kira-kira bisa dan apakah mendapatkan respon yang positif ketika nanti kita sampaikan ke komunitas belajar yang ada di sekolah kita? Monggo Kak, ada yang mau menyampaikan atau menjawab dari pertanyaan ini? Jadi maksudnya teman sejawat itu siswa atau guru? Gimana Kak? Yang dimaksud kolaborasi dengan teman sejawat itu loh. Itu yang Oke. itu yang kolaborasi siswanya atau gurunya? Oke. Jadi yang kita ajak kolaborasi adalah rekan sejawat kita atau sesama guru. Sebenarnya ini untuk tugas ini hanya sampai ke penyampaian, kita sosialisasi Kak ke rekan sejawat kita. Beberapa nih bisa kita ambil sampel 4-5 guru rekan kita yang nanti kita ajak kolaborasi. Dan siapa saja yang kita ajak kolaborasi? Kemarin ada mata pelajaran yang menjadi lokomotornya, kemudian pendukungnya siapa, misalkan kita akan berkolaborasi dengan guru matematika, guru IPAS, ataupun kalau SD dengan guru kelas dan yang lainnya, nanti silahkan minimal berkolaborasi dengan guru-guru tersebut. Syukur-syukur nanti malah bisa berkolaborasi dengan semua guru yang nanti kita akan sampaikan melalui forum komunitas belajar di sekolah. Kan kemarin sudah rata-rata sudah di sekolah masing-masing punya komunitas belajar. Nanti kok misalkan jadwalnya komunitas belajar tidak ketemu dengan agenda kita, ya kita ambil sampel saja Kak, ngajak beberapa guru yang nanti kita sosialisasikan program pembelajaran berbasis proyek kita ke
beberapa rekan sejawat kita. Itu nih Kak Ranang. Jadi bukan ke siswanya, tapi ke teman guru kita. Ada yang lain? Tadi Kak Dwi sepertinya menjawab melalui kolom chat. Seharusnya sangat bisa. Dan Sedikit ya. memang harusnya. Siap, monggo Kak Rifki. Terima kasih Kak Hendri. Mau tanya ini, mungkin tadi Kak Hendri menjelaskan mungkin di sekolah masing-masing itu kan Ya, sudah laksana. Bahkan di betul. sekolah saya di SD Negeri 1 Bandung itu kan juga sudah berjalan. Ada Betul. beberapa guru yang sudah ditunjuk, terus alhamdulillah saya itu juga sebagai pemateri. Iya. Jadi setiap guru yang ditunjuk itu menjadi pemateri kurang lebih 3 kali. Nah, saya sudah ada 1 atau 2 kali. Kalaupun itu pripun niku? Kan sebagai pemateri di Kombil kan bisa toh? Bisa Kak. Jadi Nggih. gini, Nah, ada lagi mboten Kak? monggo di kain Oke. dulu. Jadi program yang kita susun kemarin, pembelajaran berbasis proyek, itu bisa program yang sudah kita laksanakan, yang sudah terlaksana di sekolah, ataupun program yang belum terlaksana di sekolah. Kalaupun sudah terlaksana, nanti silahkan program itu susunannya dirapikan kembali, kemudian dikemas lagi dalam bentuk boleh PPT, boleh PDF menggunakan Canva dan lain-lain. Itu dituliskan secara rinci, nama programnya apa, kemudian tujuannya apa dan lain-lain. Itu kita sampaikan kembali ke teman-teman kita. Jika sudah terlaksana ya. Dan jika belum pun juga sama. Akan lebih baik misalkan ada program baru yang ingin kita munculkan, bisa kita sampaikan di forum komunitas belajar itu. Jadi di sini bukan seberapa kali kita menjadi narsum di komunitas belajar ataupun di komunitas belajar sekolah ataupun di KKG, tapi yang kita sampaikan nanti ketika sosialisasi itu kita sampaikan program yang kita buat ini nanti. Jadi walaupun sudah berjalan, kita susun ulang, kita sampaikan kembali biar lebih menguatkan dan lebih memahami. Mungkin gitu Kak Rifki. Terima kasih Kak. Kalau sudah ada malah enak nanti Kak. Sudah berjalan, tinggal nanti. Ini rencananya, tetapi nanti kan juga pas pelaksanaan ada bukti juga toh, video sama foto itu tadi toh. Kita untuk RTL ini tidak sampai ke pelaksanaan Kak. Jadi yang bukti yang diunggah, berarti cuma rencana aja ya? Ya, perencanaan. Yang diunggah itu seperti kemarin itu ya. Materi sosialisasi, kemudian foto atau video saat kita menyampaikan ke rekan sejawat kita atau komunitas belajar di sekolah. Nanti pelaksanaannya entah itu mau di akhir semester ini kemudian atau di tahun depan itu silahkan dituliskan, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Kak infonya. Oke, Kak RT bertanya, salah satu boleh atau foto saja. Kalau kita sudah menyampaikan program kita ke komunitas belajar, malah sekalian video dan foto aja Kak, sekalian kerjanya, atau malah video sekalian, nanti fotonya diambilkan dari screenshot dari video yang kita buat. Karena akan lebih kuat, nanti kalau ada bukti unggahnya itu lebih komplit. Ingat Kak, nanti penilaiannya juga berdasarkan rubrik, nanti bisa dipahami rubrik penilaian tentang RTL ini. Kalau memang ada video, silahkan nanti dipenuhi ada video dari. Walaupun nanti tetap nilainya tidak akan, kalau tidak ada video tidak terus
jadi tidak lulus itu enggak, tapi memang penilaian harus tetap berdasarkan dengan rubrik. Itu ya Kak. Jadi ketika sosialisasi mendingan di video. Enggak, untuk pengambilan video ketika kita mulai sosialisasi Kak. Jadi misalkan setiap hari Jumat kita ada kombel, nanti kalau di situ sudah terjadwal ada materi lain ya nanti minta waktunya untuk selingan, kita presentasi paling 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan program, dan itu di video 10 sampai 15 menit itu. Jadi tidak terus seperti video aksi nyata harus 30 menit minimal, itu juga tadi. Yang kita sampaikan saja, kalau kita menyampaikan 5 sampai 10 menit ya yang direkam cukup itu saja. Itu nggih Kak. Boleh video ya, jadi nggih video Kak Ikmi. Kalau tidak ada kombel ataupun agenda sekolah sangat full, nanti kita mengajak beberapa rekan sejawat kita saja, 3 atau 4 orang, nanti bisa di kelas atau di ruangan apa, kita sosialisasikan ke teman sejawat saja. Tidak harus dalam forum besar dalam komunitas belajar. Yang penting ada bukti ketika kita sudah menyampaikan ke teman sejawat, kemudian atau komunitas belajar, ada slide, ada foto, dan ada videonya. Itu. Jangan dipikir repot nih Kak, ini simpel sebenarnya. Cuma butuh waktu 5 sampai 10 menit. Monggo yang monggo Kak Eti. Ya, untuk RPM itu sebenarnya budgetnya kapan Kak? Karena untuk minggu-minggu ini kami itu banyak sekali agenda ya di sekolah. Ada bias, ada saya juga penguatan pemahaman atau apa itu undangan itu di dinas itu juga. Jadi mungkin penyesuaian jadwal pengambilan kombelnya ini agak ini Kak. Jadi ini kapan Kak? Budgetnya kapan? Ya. Oke, untuk lini masanya nanti akan saya sampaikan setelah ini Kak. Nanti di pertengahan nanti akan saya sampaikan setelah penilaiannya nanti yang dinilai apa dan berapa waktu yang kita butuhkan untuk membuat buku karya. Nggak apa-apa Kak, nanti agak santai Kak ini. Kalau misalkan di sekolah masih full agenda, nanti seperti yang tadi saya sampaikan, bisa mengajak 3 sampai 4 guru untuk diajak untuk foto, video sambil membuka sosialisasi ini. Insya Allah cukup waktunya, nggak bakal kurang. Yang penting mau menyempatkan. Saya kemarin juga tak sambil 1 minggu untuk pas ada UTBK nasional itu, saya kejar 1 hari, insya Allah bisa. Yang penting program perencanaannya sudah jadi dulu ya. Bisa pakai yang kemarin, tinggal diperbaiki nama programnya apa, kemudian tinggal nanti dijelaskan waktu dan lain-lainnya. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa kita bisa melibatkan rekan sejawat atau komunitas? Caranya bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ada yang mau menjawab? Kalau tidak nanti kita percepat langsung ke penjelasan. Mau Kak Dwi, silakan. Ya Kak Hendri, tentu yang namanya kita melaksanakan pembelajaran kan kita tidak bisa sendiri ya, kita butuh kolaborasi, baik itu sebagai guru mata pelajaran tentu sangat membutuhkan kolaborasi. Jadi artinya begini, ketika kita melaksanakan pembelajaran dan itu pembelajaran itu berhasil, tentu itu akan membawa dampak
ke murid. Nah, tidak mungkin kan hanya murid kelas, kalau misalkan saya ya kelas saya saja gitu. Jadi butuh kolaborasi supaya itu bisa diadopsi oleh teman-teman di kelas lain supaya nanti menjadi apa ya, visi misi sekolah itu tercapai bersama gitu. Jadi kita nggak bisa sendiri melaksanakan dan meninggalkan teman-teman yang lain, dan sangat dibutuhkan kolaborasi karena tidak mungkin kita melaksanakan sesuatu itu sendiri. Jadi berbagi praktik baik, kemudian merancang pembelajaran yang sesuai, itu sangat perlu sekali untuk kolaborasi, sehingga nantinya tentu ketika endingnya sekolah itu memiliki prestasi atau istilahnya di mata masyarakat itu berkualitas, itu kan juga hasil dari kolaborasi kita semua di warga sekolah. Begitu Kak, terima kasih. Oke, betul sekali Kak Dwi. Saya sangat setuju bahwa ketika kita ingin mencapai tujuan bersama, memang kita harus saling melibatkan rekan sejawat kita samakan visi kita, kemudian tujuan kita juga kita harus samakan. Selain itu, dengan melibatkan komunitas belajar atau melibatkan rekan sejawat, minimal rekan kita dalam satu mapel. Kalau di PJOK ya berarti kalau di sekolah ada 2 guru PJOK, kita saling berkomunikasi, dan di situ juga kita bisa saling berkolaborasi ataupun menyelesaikan masalah bersama. Terkadang kita tidak bisa menyelesaikan masalah atau permasalahan yang ada di kelas itu sendiri. Kita harus membutuhkan bantuan dari teman kita ataupun pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh teman kita. Jadi kita tidak harus menyelesaikan itu sendiri, kita bisa berkonsultasi bagaimana mengemas kelas itu bisa lebih menarik ataupun menyelesaikan permasalahan dalam kelas itu dengan cara kita berkolaborasi. Intinya dengan kita sering sharing dengan teman-teman, kemudian berbagi praktik baik, insya Allah kita akan memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari segi materi maupun penyelesaian masalah yang ada di kelas tersebut. Oke, terima kasih Kak Dwi dan Kak Sebenarnya. Nah, selanjutnya apakah kita sudah melibatkan voice, choice, dan ownership? Kita sudah melibatkan suara dari peserta didik, kemudian pilihan dari peserta didik ataupun kepemilikan dari peserta didik dalam penerapan proyek ini. Nah, itu jadi PR kita renungkan bersama bahwa ketika kita memberikan pembelajaran di kelas ataupun selama ini, kita sudah mempertimbangkan 3 hal tersebut. Karena terkadang justru kita malah melupakan suara dari peserta didik dan pilihan dari peserta didik dan kepemilikan itu sendiri. Maka dari itu, untuk menuju ke pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, hendaknya memang kita harus melihat 3 hal tersebut. Bukan cuma di penerapan proyek ini, tapi dalam pembelajaran kita sehari-hari harus mempertimbangkan 3 hal tersebut. Selanjutnya, ini adalah tujuan kita. Yang pertama, paradigma perubahan diri dan kelas dalam kelas PJOK. Kemudian diturunkan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan diharapkan nanti kita bisa menggerakkan atau mengembangkan keterampilan kita dalam menggerakkan rekan sejawat. Nah, untuk bisa menggerakkan ini kan termasuk pembelajaran yang berkelanjutan. Kalau pedagogi saya rasa kakak semuanya sudah menguasai nih untuk mengajar peserta didik. Tapi kalau kita dihadapkan dengan rekan sejawat atau mengajar atau berbagi dengan rekan sejawat atau istilahnya apa ya,
lawannya pedagogi itu berarti andragogi kalau nggak salah nih, mengajar yang lebih tua atau rekan sejawat kita itu mungkin agak lebih sulit untuk menggerakkan daripada kita menguasai keterampilan pedagogi untuk mengajar peserta didik kita. Oke, gitu. Lanjut saja ke penyampaian RTL. Ini yang terpenting, nanti kita pahami bersama. Kalau ada yang bingung, kita tanyakan. Kalau bisa langsung saya jawab, langsung saya jawab. Kalau tidak ya nanti saya konsultasikan dengan panitia dari BPGP ataupun admin kelas kita. Pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar ini adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Ini pengantarnya. Kemudian, sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun di sekolah. Kembali lagi, pemahaman kita tentang pemetaan aset sangat dibutuhkan dalam program RTL ini. Kemudian RTL yang dikembangkan oleh Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, untuk penilaian tugas ini nanti meliputi 1. Tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Di sini di yang poin D masih disebutkan rencana evaluasi program ya Kak. Jadi ketika nanti tetap dituliskan rencana kita untuk mengevaluasi program seperti apa. Tidak sampai ke mengevaluasi program tersebut. Kalau sampai mengevaluasi program kan berarti kita harus melaksanakannya terlebih dahulu. Hanya saja perlu tetap dicantumkan rencana kita nanti ke depan untuk mengevaluasi program tersebut mau seperti apa. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini disebutkan bukan yang sudah berjalan. Bagaimana kalau yang sudah berjalan? Bisa saja Kak, nanti tinggal dimodif sedikit, jadi agak berbeda sedikit nggak apa-apa. Dikembangkan sedikit. Kalau kemarin senam Jumat pagi, bisa dikembangkan sedikit, tidak hanya senam. Setelah senam nanti ada kegiatan apa ataupun program apa yang bisa dimasukkan di dalam program senam itu. Kemudian notulen atau catatan diskusi di komunitas belajar sekolah
terkait RTL P0K. Berarti nanti kakak semuanya selain bahan tayangnya juga melampirkan notulen, kemudian lebih kuat lagi disertai dengan daftar hadir dan dokumentasi berupa video, foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Oke, berarti di sini video tidak ditentukan berapa menit nih. Jadi menyesuaikan dari kakak semuanya. Jika sosialisasi penyampaiannya nanti 10 menit dipersilahkan. Jika sampai 30 menit karena saking serunya pembahasan di Kombel tersebut juga dipersilahkan. Jadi tidak dibatasi berapa lamanya video tersebut dan jumlah pesertanya berapa tidak dibatasi ya Pak. Jadi fleksibel, nanti bisa mengajak beberapa rekan kita ataupun justru di KKG atau MGMP menyampaikan itu malah lebih bagus juga. Sama-sama dalam komunitas belajar. Oke, dari pengantar ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari bahan tayang ini? Kak Dwi, monggo. Kak menegaskan saja, jadi RTL ini nanti yang pertama kita berdiskusi bersama teman-teman di sekolah, bisa di Kombel, bisa mengambil sampel beberapa teman saja, kemudian kita menyampaikan kalau saya bisa memahami proyek yang kita rencanakan kemarin. Ya. Kemudian itu ada daftar hadirnya, ada notulennya, ada videonya. Sudah sampai begitu saja? Iya, sampai di situ saja. Jadi langkah pertama yang harus kita selesaikan adalah bahan tayangnya terlebih dahulu. Jika itu sudah, baru kita ajak rekan kita untuk berkolaborasi atau disampaikan program kita. Kalau dalam waktu pengerjaan tugas ini tidak ada kombel di sekolah. Kalau ada kombel di sekolah, silahkan ikut bergabung di situ saja. Nanti selesai materi di kombel, Bapak Ibu semuanya minta waktu sebentar untuk menyampaikan program rencana tindak lanjut ini. Di akhir-akhir kombel tidak masalah. Biar pesertanya kelihatan banyak juga bisa. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini hanya sampai ke perencanaan sampai ke sosialisasi, tidak sampai ke pelaksanaan ya. Jadi tidak terlalu repot sebenarnya. Ketika bahan tayang kita sudah siap, tinggal kita sampaikan. Monggo Kak Fortuna. Mau tanya Kak, nanti untuk bukti saat di Kombel itu cukup foto atau harus ada video? Terima kasih. Oke, siap. Ini Kak, untuk buktinya yang diunggah nanti dokumentasi berupa video, foto, dan dokumen lain yang relevan. Videonya nanti kan kita sosialisasi juga nggak terlalu panjang banget Pak, karena tidak mungkin dijadikan narsum utama atau materi utama. Kalau mau diangkat dalam materi utama dalam kombel juga tidak masalah. Kalau tidak ya nanti kita tinggal sosialisasi saja, kita rekam dan nanti rekaman itu diunggah juga. Kalau foto bisa di screenshot dari video juga bisa kalau tidak percaya. Monggo seperti itu Kak Fortuna. Jadi nggak sampai ke pelaksanaan gitu. Nanti kalau sampai pelaksanaan tambah pusing lagi. Ada pertanyaan lain? Iya Kak, kemarin tak pikir sampai pelaksanaan, sampai ada video lagi yang berapa menit. Waduh, perjuangan mengupload untuk video lama itu. Nanti terlalu berat karena di November kan sudah akhir-akhir
Iya. menjelang ujian-ujian nanti. Berarti ini memang RTL ini sebagai tugas akhir kita ya, Kak, ya? Belum, masih Oh, satu belum? lagi. Oh. Nah, Iya, iya. yang terakhir nanti bukti karya. Oh, iya. Bukti karya itu nanti akan diunggah di PMM, di bagian bukti karya. Kalau bukti karya sebenarnya kakak-kakak sudah punya semuanya, ya. Dari modul yang kemarin bisa diunggah ke bukti karya, kemudian video aksi nyata juga bisa diunggah ke bukti karya. Monggo Kak Fortuna. Enggak apa-apa Kak Ranang, sambil mendengarkan saja enggak apa-apa. Oh, berarti bukti karya yang nanti sebagai ending kita, tugas kita itu tidak berupa malah tugas ini berkelanjutannya ini ya Kak ya. Berarti misalkan aksi nyata atau apa yang sudah pernah kita upload yang 30 menit itu tuh pun bisa ya? Bisa. Oh iya, iya. Jadi yang tugas berkelanjutan itu sampai berhenti di RTL ini. Kemudian bukti karya itu nanti yang kita unggah adalah selama kita melaksanakan PKG ini, yang mau kita bagikan apa? Apakah berupa modul, mau berupa video praktik baik dan lain-lain, selama kita mengikuti pelatihan PKG PJOK ini. Jadi tidak membuat hal yang baru lagi, kita tinggal merangkum apa yang sudah kita lakukan di modul 1 sampai modul 3. Itu Kak. Monggo Kak Fortuna. Kak Fortuna boleh open mic jika ingin bertanya. Atau Kak pencet. Oke, sambil menunggu saya lanjutkan. Ini sudah nggih tadi ya. Terus bahan tayangnya. Nah, ini yang jadi komponen yang perlu dimunculkan di dalam bahan tayang nanti Kak. Saya perbesar ya. Oke. Bahan tayang rencana program ini nanti maksimal 9 slide untuk disosialisasikan. Kemudian komponen yang harus ada di bahan tayang itu dari judul program atau kegiatan atau nama kegiatannya dengan singkatan apa nanti bisa dipikir sendiri yang unik. Kemudian latar belakangnya apa, yang melatar belakangi program tersebut, tujuannya apa, kemudian capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, struktur program dan rekan jawab dalam komunitas belajar, dan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Iya, kurang lebih tentang berbicara tentang aset ya. Dan rencana evaluasinya seperti apa, kemudian tantangannya apa. Nah, yang terpenting nanti di poin 8 ini bukan hanya tertulis tantangan saja. Nanti kalau kita bisa memberikan solusi dari tantangan yang ada, sepertinya di rubrik akan lebih besar nilainya. Itu nggih, Kak. Nanti di LMS ada, Kak. Oke, di sini nanti setelah bahan tayang, Bapak Ibu presentasikan RTL di komunitas belajar sekolah ataupun rekan sejawat. Setelah bahan tayang dan bahan dokumen lain terpenuhi, silahkan diunggah ke LMS, dan nanti apapun yang diunggah ini nanti akan jadi penilaian dari tugas kakak semuanya. Di sini nanti sudah ada ya Kak untuk di LMS
rubriknya apa, kemudian panduan penilaiannya seperti apa, di situ sudah ada. Tidak perlu saya bacakan secara rinci nih. Yang terpenting latar belakang nanti memfasilitasi 3 hal tersebut: suara, kemudian pilihan, dan kepemilikan dari peserta didik. Dan aset, kondisi sekolah bagaimana, dan tujuan program, dan capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini nanti bisa diperinci lagi langkah-langkahnya seperti apa, waktunya berapa lama, pelaksananya berapa pertemuan, hari apa saja, nanti dirinci di sini. Nah, di sini dirinci lagi programnya. Kalau kemarin di perencanaan di modul 3 itu boleh membuat rencana proyek untuk intra, kemudian P5 dan lain-lain. Untuk RTL ini dikhususkan untuk program kegiatan kokurikuler di sekolah. Itu ya. Nah, kemudian evaluasi ini nanti rencananya mau buat seperti apa? Apakah evaluasinya menggunakan wawancara, refleksi, ataupun survei di murid ataupun guru, nanti bisa dijelaskan. Dan tantangan ini nanti silahkan dimunculkan solusinya seperti apa. Dan jangan lupa nanti, maaf, untuk surat pernyataan nanti di bukti karya, ini tidak. Aspek penilaiannya ini nggih. Tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan, dan lain-lain. Kemudian kelengkapan rencana dari deskripsi, target yang dilibatkan, targetnya apa, peserta atau seluruh warga sekolah. Kemudian lini masa juga silahkan dicantumkan, timelinenya dimunculkan, kemudian potensi dan lain-lain, solusi dan lain-lain. Nah, di sini juga dimunculkan kembali lini masa evaluasi. Kalau di sini lini masa program, di poin D yang rencana evaluasi program, nanti dimunculkan lini masa evaluasi yang jelas. Apakah setelah pelaksanaan program atau saat selesai program langsung kita lakukan evaluasi, ataupun ada berapa hari setelah itu kita gunakan untuk evaluasi, bisa dirincikan di rencana evaluasi program. Nah, ini kakak semuanya lini masa rencana tindak lanjutnya. Setelah selesai pengantar RTL ini nanti langsung kita mulai dengan menyusun dan mengunggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, catatan, notulen, daftar hadir tentang program, penyampaian program ke Kombel. Nah, rentang waktu pengerjaan 6 hari dari hari ini. Jadi masih ada waktu 1 minggu, nanti diselokke 1 hari aja itu selesai, Kak. Atau setengah hari, ataupun setelah sholat duhur sudah tidak ada siswa, kita ajak ngobrol-ngobrol teman kita, insya Allah selesai. Kemudian penilaian dilakukan setelah semuanya mengunggah tugas, setelah 6 hari ini tentunya, dan nanti ada umpan balik RTL setelah penyusunan. Setelah 6 hari penyusunan RTL nanti juga akan ada umpan balik.
Gitu kakak semuanya, adakah yang ingin ditanyakan? Semoga ini sudah masuk ke Zoom semuanya ya. Kalau belum terdekat, kasihan ya nggak masuk ini. Ada satu yang belum, siapa ya? Kak Reza apakah sudah bergabung? Waduh, Kak Reza belum nih. Monggo kakak-kakak semuanya, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita langsung ke slide berikutnya. Semoga paham dengan tugas yang akan kita lakukan ke depan ya Kak. Nanti kalau kurang paham bisa berdiskusi di grup atau bisa japri saja Kak. Akhir sesi ini nanti kita merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan RTL, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, ada pantun ini sepertinya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Masuk. Ini yang cakep yang buat ya Kak, saya tinggal baca. Balane ya tak cekepi wis. Jangan, nggak usah. Oke Kak, nanti kalau ada yang belum paham, silahkan komunikasi di grup saja, nggak apa-apa. Selanjutnya, dilanjut pengantar bukti karya. Ini bukti karya kita sampaikan besok saja setelah RTL selesai. Karena agendanya ini agenda berikutnya di 2CP berikutnya setelah RTL. Alhamdulillah kita tinggal 2 kali lagi untuk tatap maya. Tinggal 2CP dan 1JP. Insya Allah setelah itu finish semuanya. Dan semoga semuanya lulus. Amin. Amin. Dan bisa sedikit bernafas lega untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kayak piknik Kak. Betul nih, akhir Desember harus piknik ini. Oke, seperti biasa kita nyalakan kamera, kita foto bersama terlebih dahulu. Wah, Kak Dewi pagi-pagi udah di lapangan nih, mantap ini. Ya, harus bekerja. Ya, mantap. Jangan bekerja. Oke, kita foto bersama. Yang sedang sibuk nggak apa-apa. Yang masih Kak Agung yang masih foto-foto di Bromo ya nggak apa-apa. Wah, ini numpak jeep ini ketahuan ini. Di spill harga ke Bromo berapa Kak? Habis berapa ini Kak? Kita foto 3, 2, 1. Sekali lagi 3. Wah Kak Ranang ya sibuk ini seminar terus. 3, 2, 1. Bromo 750 nyandak Mas. Tenan Pak. Iya. Neng tolak balik nih Pak. Iya lah ngomong mangkat tok mulu ora mulih. Wah cocok. Uang pulsa tinggal nambah 300 ini. Yap. Gas. Neng sangune dewe-dewe. Mau. Sangune dhewe-dhewe. Sekolah lah gelem nyangoni. Yang penting kopinya ya Pak, beres. Ah, cocok. Itu nggih Kakak semuanya. Kita sudah di penghujung sesi tatap maya ini. Semoga pertemuan singkat hari ini bermanfaat untuk penyelesaian tugas ke depan. Marilah kita akhiri sesi tatap maya pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan hadir pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.